kembali dengan KKIM. KKIM, Siap. PSB oke lah, ada cerita menarik, jualan suratin segala macam. Tapi yang setelah dari PSB Ya. ke Persikota. oke, Persikota 2 itu berarti 98. Persikota 97 deh kalau saya 97 tidak ya? salah ya. Berarti mereka Saya baru cuma 2 naik? tahun. Persikota baru naik. Om Sultan berarti. Om Sultan sama Coach Rahmat Darmawan. Iya. Jadi kenapa saya memilih Persikota? Padahal saat itu ada beberapa tim yang Mau. mencoba untuk menawarkan. Iya. Karena pada saat itu PSB Bogor sebenarnya itu pasca krisis moneter Iya. dia mundur kan. Iya. Padahal saat itu kita pingin ya udahlah kita pemain inti keluar tapi tim ini tetap jalan. Iya. Dia pemain lokal asli Bogor tapi memang Udah nggak mungkin. situasi nggak memungkinkan mereka mundur, akhirnya mereka turun di divisi 1 kalau saya Oke. tidak salah. Ada beberapa pemain yang ke Persija, ada yang Persikota, Itu Dedi ke Persija. jadi ke Persija sama ada Mardiansa. Oke. Saya ditawarin juga tuh sama Petrokimia Gresik sama Semen Padang. Nah, kenapa saya milih Persikota? Karena bagi saya waktu itu Rahmat Darmawan datang langsung jemput di Ragunan. Oh, oke, dijemput Pak Rahmat. Jemput di Ragunan. Langsung beliau nawarkan, kamu mau nggak bergabung dengan Persikota? Pada saat itu saya berpikir, wow luar biasa. Ya seorang Coach Rahmat Darmawan mau datang jemput saya ke Ragunan. Iya. Saya nggak pikir 2 kali lagi tuh. Iya. Padahal kalau kita bicara klub pada saat itu sebenarnya kan Persija ya. Persija. Secara histori, sejarah Lagi nama, lagi booming naik di klub lah dibanding dengan Iya. Persikota yang Persikota. baru muncul. Iya. Ya, toh. Tapi saya pikir balik lagi tuh. Kalau saya ke Persija, sementara di situ pemain-pemain udah matang semua. Bukan nggak mau bersaing, tapi ya butuh waktu lah. Iya. Makanya saya milih Persikota. Pertama ada Pak Ahmad di situ. Iya. Yang kedua saya bisa mendapatkan menit play, Iya. yang kan menit bermain. Iya. Karena itu tujuan saya tuh. Pada saat itu saya nggak mikir duit tuh. Bagaimana saya bisa mendapat menit bermain, saya main bagus, kesempatan untuk membela tim nasional sangat besar gitu. Waktu itu Persikota tengahnya berarti ada Francisco. Saya Francisco, Prancis udah enggak. Udah enggak ya? Jadi Bel Simon Hitler. Ya Bel Simon Hitler, Iya. terus Marwal Iskandar Marwal ya. sama Stephen Weah. Stephen Weah ya. Stephen Weah. Pindahan Bandung ya itu ya. Betul. Karena pada saat itu saya masuk, Weah udah keluar. Oke. Striker udah jalan sama Komariawan. Ya, Nukajana. Ya. Itu tim itu sebenarnya istimewa loh. Istimewa banget. Karena pemain muda dimix sama pemain senior. Iya. Belakang ada Sudirman, Sama ini Selamat Batiar. Selamat Batiar. Iya. Terus ada Hermansa, Kiper. Terus banyak lah. Iya. Habis satu musim di Persikota kan itu Persikota sempat naik tuh ya, sempat naik. Habis itu Persija kayak. Saya masuk timnas dulu baru Persija. Jangan ganggu lagi ini nih. YouTube. Ini. Yes. Sip. Oke sayang. Kondisi. Besok seri yo. Gak usah menang, seri aja. Biasa, teman pelatih Arema Kuncoro. Ada gimmicknya kan bagus tuh. Iya, nggak apa-apa. Ya dari situ saya di Persikota setahun dan setelah itu saya ke tim nasional. SEA Games. Jadi 97, 98 Iya. itu saya udah masuk tuh pra olimpiade segala macam. Terus pra Piala Asia. Sebelum pra Piala Asia itu ada Piala. Ya? Iya betul. Habis pra olimpiade Bernatschum, terus lanjut lagi Piala Kemerdekaan. Iya. Piala Kemerdekaan, setelah itu baru pra Piala Asia. Nah saya masuk itu pas satu tahun saya di Persikota, saya kepanggil tim nasional. Ya, berarti 2000 Piala Asia 2000. 2000. Om Nandar kan itu ya? Iya, betul. Piala Kemerdekaan. KI masuk kan di situ. Masuk. Nah, setelah kontrak saya 1 tahun itu, saya kan mau diperpanjang tuh. Iya. Sementara saya tuh
sudah dapat tawaran dari Persija. Oke. Ada Persija dan ada beberapa klub juga sih. Dengan berat hati saya memutuskan untuk hijrah dari Persikota ke Persija. Sebenarnya itu antara ya atau tidak, karena pada saat itu Pak Rahmat sama Sultan itu bujuk saya. Oke. Kamu mau butuh apa gitu, kontrak menaikkan gitu. Padahal kalau kita bicara kesejahteraan Persikota pada saat itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Makanya julukannya bayi aja luar biasa. Iya. Tim nggak terlalu jor-joran, Iya. tapi mereka tuh paling memperhatikan kesejahteraan pemain. Oke. Makannya bagus, kita tinggal di hotel berbintang gitu kan, tiap lain. Pokoknya luar biasa deh gitu. Tapi pada saat itu saya meyakinkan diri saya sendiri dan saya coba bicara baik-baik dengan Om Sultan. Ada Ibu Ea pada saat itu. Iya. Saya bilang, Bu, saya tidak cari duit, tapi saya ingin tantangan. Oke. Ya toh, saya ingin bermain di Persija. Bukan masalah duitnya, karena saya tipikal orang yang ingin keluar dari zona nyaman. Iya. Saya ingin harus lebih dari kemarin. Bukan masalah uangnya. Kalau uangnya saya bertahan di Persikota, lebih enak. Mereka lebih hargain kita lah. Nah, cuma ya itu pertimbangan itu. Saya ingin lebih berkembang lagi. Saya ingin lebih ketemu sama orang-orang baru, bersaing dengan pemain hebat Persija, karena dengan begitu saya bisa performa saya akan meningkat. Dan ini KKM sudah pede kan, udah Pede matang. karena saya udah main satu musim. Iya. Saya juga udah bermain di tim nasional, itu sangat membantu saya tuh Iya. untuk main di Persija, karena kita tahu Persija kan yang main di situ main timnas semua. Iya, Mas. iya. Kalau kita mental nggak kuat kita akan drop. Betul. Jadi masuk tim nasional itu sedikit membantu, meskipun ketika masuk ke situ harus kerja keras lagi Iya. kalau mau main. Nah, kira-kira seperti itu proses saya dari Persikota ke Persija. Iya. Akhirnya Persija. Dan selang 1 tahun gabung Juara. Enggak. Gabung 99 kompetisi 99 2000. Oh iya. Yang PSM Saya juga. gabung 99 2000 tuh saya gabung. Oke. Dari Persikota saya pindah ke Persija. Musim pertama semifinal, Mas. Iya. Kita kalah dari PSM. Gol Bento kalau saya tidak salah. Iya. Terus habis itu. Tapi setelah itu di Iya. 2001 kita Itu berarti- kembali ngalahkan mereka tuh. Berarti itu masih dilatih Ivan Kolev kan? Ivan Kolev. Ya, Ivan Kolev pada saat itu. Katanya tim juara itu sebenarnya timnya Ivan Kolev KKM katanya. Masih Bisa dikatakan seperti itu karena materinya masih sama kan? Asisten pelatihnya juga masih sama. Oh, oke. Jadi kalau orang bilang almarhum berjasa banget, iya. Iya. Tapi dia bukan sendiri. Iya. Karena sebelumnya itu Iya. sudah ada gitu. Iya, Tim ini iya. sudah terbentuk. Bentuk. Ya. Cuma ketika beliau masuk, faktor lagi itu Iya. berada di dia. Iya. Sehingga kita bisa juara. Jadi kalau kita bilang juara itu hanya beliau, ya nggak fair juga. Iya. Beliau salah satu tokoh, salah satu saudara. Tapi kalau ngomong KKM itu ngomong Persija gitu kayak sayang banget itu, karena walaupun sebenarnya itu faktor apa KKM bisa seperti itu gitu. Kalau Persija saya pada saat itu jujur, Mas, Iya. manajemen sangat profesional. Oke. Kedekatan kita tidak hanya dengan manajemen, tapi Iya. dengan manajemennya sendiri pun juga sangat luar biasa. Kedekatan kita dengan pemain senior juga sangat baik gitu. Ada Widodo situ, ada Nur Alim di situ. Ada apa-apa kita lebih gampang. Tidak hanya ketemu dengan manajemen ya, Iya. pada saat itu misalnya Pak Manila, Pak AA, Iya. tapi kita bisa direct ke Bang Yos. Jadi Oke. kita tuh dibuka jalan dulu, mau ketemu sama siapa silakan monggo. Iya. Terus pada saat itu memang duit tidak sebesar sekarang ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah pada saat saat itu kan udah besar. Betul. Cuma kalau saya lihat ya, family itu lebih kental ya, Oke. lebih besar gitu. Misalnya
Orang bilang kata, wah tahun dulu tuh Persija nggak punya masalah terkait finansial, nggak juga, ada juga gitu loh. Cuma ya itu karena kita bisa pisahin masalah pribadi mana, masalah non tenis gimana, ya toh. Yang pasti tim itu solid ya. Solid banget. Makanya saya kaget kalau orang bilang ini Persija dulu nggak ada masalah banyak banget. Cuma kita memang apa ya? Karena pada saat itu kita menjadikan beberapa orang sebagai leader ya. Ada Nur Alim, ada Widodo. Jadi kita Oke, sempat kepotong sedikit kepotong. Persija, tim yang sangat solid. ya. Bertahan berapa lama di sana? Saya kalau tidak salah tuh 3 tahun atau 4 tahun ya. Iya. 3 tahun kalau tahun pertama, kedua, 3 tahun. 3 ya. tahun. Tahun pertama saya Oke, saya harus ganti ini saking serunya. Saya harus ganti media dari kamera saya ke HP saya. Kalaupun ada gambarnya yang sedikit harap dimaklumi. tapi ya Walaupun usaha. walaupun kameranya berganti tapi tetap galau ganteng nggak bisa dibohong yang KKI. Yang ganteng KKI maksudnya. KKI bertahan 3 tahun di Persija. Ya. Tim yang kalau saya lihat sangat dicintai KKI gitu. Kenapa memutuskan untuk meninggalkan Persija yang begitu dicintai? Itulah sepak bola, Mas. Pemain datang dan pergi itu biasa dalam sebuah klub. Oke. Ada beberapa persoalan yang mungkin saya tidak bisa buka di sini. Iya. Saya tidak memutuskan untuk pindah pada saat itu. Tapi mereka memang menginginkan saya untuk pindah gitu. Ada beberapa yang suruh saya stay, ada beberapa yang suruh saya harus pergi gitu. Kalau saya mau, saya tetap tinggal gitu loh. Cuma kan saya melihat bahwa situasinya sudah tidak kondusif seperti saya masuk di tahun pertama atau tahun kedua dan tahun ketiga. Dan akhirnya saya ketemu langsung dengan Bang Yos. Ya banyak bicara tuh terkait masa depan saya. Berat juga sih meninggalkan Persija, karena bagi saya Persija adalah rumah pertama saya. Saya menjadi Imran Ahmarud dikenal orang karena di Persija gitu. Karena kedekatan saya dengan DJ juga sangat dekat banget gitu. Tapi ya itu ada sedikit masalah yang membuat saya harus pergi gitu. Nah, tidak ada pilihan lain lagi. Percuma saya main di situ, hati saya udah nggak nyaman. Kan efeknya kan nggak bagus buat tim dan nggak bagus buat saya juga. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Ada beberapa tim yang menawarkan saya juga pada saat itu. Di antaranya ada Sleman, ada Semen Padang, ada Petrokimia pada saat itu. Bahkan Coach Neil Maizar datang ke rumah langsung. Semen Padang. Terus Sleman bahkan pada saat itu sudah ngasih panja 10 juta ke Badri. Waktu itu Danur Rukito ya? Saya nggak tahu pelatihnya siapa, tapi masih Pak Badri ya Pak. Ini mertuanya Coach Seto. Ini Pak siapa namanya lupa saya. Iya Pak itu saya. Iya pokoknya itulah. Ini saya tulis di sini lah lupa. Nah bahkan saya udah dikasih panjar tuh. Kasih panjar. Bang Anil ke rumah. Cuma saya bilang beri saya waktu. Saya berpikir dulu lah, dan saya memutuskan bahwa saya akan kemana gitu. Ya udah singkat cerita, dari beberapa negosiasi sama tim itu, terakhir tuh malam tuh salah satu pengurus Persib tuh hubungi saya. Kamu mau nggak main di Persib gitu loh? Wow, Persib. Ada dilema juga sih. Sisi lain saya dicintain sama DJ Jackmania. Tapi di sisi lain kalau saya masuk saya dibenci gitu kan. Itu sempat dilema juga sih, sempat diskusi sama keluarga kira-kira bagaimana ya. Tapi ya udahlah saya memutuskan saya ini profesional apapun terjadi saya harus hadapi itu, apalagi tawarin mereka pada saat itu kan bagus banget tuh. Dan pada saat itu Mas Yesus tahu saya itu datang ke Bandung itu pakai pesawat Mas, pakai pesawat dari Halim, taruh mobil di Halim, saya naik pesawat sampai di Bandung, ketemu sama bos, saya taken kontrak, saya dapat panjang, balik lagi ke airport, saya terbang ke Halim. Kayak pemain Eropa banget tuh ya? Kira-kira seperti itu Mas, pada saat itu loh Mas. Saya sama Alek Polalo. Jadi, wah luar biasa.
Nah, akhirnya singkat cerita ya, di antara beberapa pilihan itu ya saya memutuskan untuk Persib, bukan karena dendam, tidak gitu. Iya. Jadi emang ya itulah sepak bola mas. Saya tidak pernah mengira bahwa akan bermain di Persib. Kita tidak pernah tahu masa Tidak pernah depannya. tahu. Itulah kadang-kadang gua ketika ternyata salah satu pelatih Itali itu, Iya. Argo Sacchi, dia bilang sepak bola itu akan membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Iya. Ya toh. Salah satunya itu di Persib itu. Karena kita tahu Persib itu kan awal mulanya Dejek sama Viking berantem itu kan Iya. ada saya mas. Waktu itu kita main di Persikap Kabupaten Oh, Bandung. Sangkuriang. Saya salah satu orang yang tahu sejarah awal mulanya kedua supporter itu ribut. Jadi bagaimana bayangkan saya pindah ke Persib, ya, bagaimana mukanya, bagaimana kecewanya, bagaimana kesalnya di Jackmania terhadap saya. Iya. Karena 3 tahun itu saya dicintai sama di Jackmania. Gitu. Dan itu Samen sadar ya dengan Saya sadar gitu. Tapi ini sepak bola profesional. Ada timbul sedikit, waduh ini kalau main dulu bagus bagaimana ya? Iya. Tapi ya bagi saya ya udah profesional aja, tawarannya juga bagus, terus pada saat itu pertimbangan juga dekat gitu loh mas. Saya bisa bolak-balik pakai mobil. Iya. Pertimbangan itu aja sih, jadi nggak ada alasan bahwa nggak ada karena saya dendam nih sama Persija tuh saya pindah ke Persib. Iya. Mengalir aja sih. Iya. Itu awal saya ke Bandung. Stop. Sudah ceritakan tentang Bandung. Yang ketiga masih dengan media HP saya. Nanti cerita selama di Bandung. Itu akan menarik sekali lagi. Yang pasti itulah tadi pengakuan keren dari kakak. Video ketiga ya.